Bisa dilihat tekstur atasnya itu sangatlah kering. Tekstur dalamnya lembut, luarnya garing. Assalamualaikum, welcome back to my channel Mami Yeshi Vlog. Di vlog kali ini aku ingin kasih lihat ke kalian cara membuat roti boy atau roti O yang dalamannya ada isiannya, yang akan membuat rasa roti ini tuh menjadi lebih ngopi banget. Tanpa ulen, tanpa mixer, mudah sekali untuk membuatnya, dan langsung aja kita ke bahannya. Pertama kita akan membuat fla isiannya. Kita tuang 300 ml susu cair, kita tuang separuh dulu. Tambahkan 25 gram tepung maizena. Masukkan juga 50 gram gula pasir. Maaf untuk memasukkan gula pasir tidak terrecord. Masukkan juga 1 sachet kopi instan. Terakhir kita tambahkan pasta mocha. Kita aduk rata. Setelah tercampur rata, kita akan tambahkan susu separohnya tadi. Kita masukkan semuanya. Kita aduk-aduk. Lanjut kita akan memasaknya. Kita nyalakan kompor dan kita masak sampai tekstur adonan ini berubah menjadi lebih kental. Jangan lupa untuk sering mengaduknya. Jangan sampai gosong. Setelah tekstur berubah menjadi lebih kental dan meletup-letup seperti ini, kita matikan kompor. Adonan ini sudah siap untuk digunakan. Kita sisihkan dulu. Kita tuang di dalam wadah lain. Kita akan menutup atasnya dengan plastik bersih, yang tujuannya agar tidak berkulit bagian atas adonannya. Lanjut kita akan membuat adonan rotinya. Kita tuang 130 ml susu cair hangat. Masukkan 50 gram gula pasir. Tambahkan 1 sendok teh ragi instan. Ini kita akan aktifkan dulu raginya, karena sebelumnya raginya ini udah dibuka, jadi untuk mengetes keaktifannya. Tapi sebaliknya, jika ragi kalian memang belum rusak, masih baru, kalian bisa menambahkan bahan cair lainnya. Tidak perlu nunggu 10 menit untuk mengaktifkan raginya. Setelah diaduk, kita akan tutup dan kita diamkan selama 10 menit. Menunggu raginya aktif, kita akan siapkan tepung terigu 250 gram yang akan kita tambahkan dengan gula pasir 50 gram dan sejumput garam. Kita campur adonan kering ini. Setelah tercampur rata, kita sisihkan dulu. Kembali kita ke raginya. Raginya ini udah berbuih dan tandanya raginya aktif. Kita tambahkan 30 gram margarin yang dicairkan. Masukkan juga 2 butir kuning telur. Aduk rata adonan basah ini. Setelah tercampur rata, kita akan memasukkan adonan basah ini ke dalam adonan keringnya. Kita tuang semuanya. Dan kita aduk rata sampai benar-benar tercampur rata. Aku mengaduknya sekitar 2 menit sampai adonan ini tercampur rata. Untuk konsistensi adonan sedikit lembek dan lengket. Jangan ditambahkan tepung lagi karena memang konsistensinya seperti ini. Setelah benar-benar tercampur rata, kita akan pindahkan ke wadah bersih lainnya. Kita tuang semuanya. Kita akan memprofinnya sampai mengembang 2 kali lipat. Ini kita tutup dengan kain bersih. Kita diamkan selama 40 sampai 50 menit. Bisa disesuaikan dengan suhu tempatnya masing-masing. Kalian bisa cek-cek aja. Jika udah mengembang 2 kali lipat, kalian bisa melanjutkan next stepnya. Menunggu adonan di proofing, kita akan siapkan untuk toppingnya. Di sini aku memakai 1 sachet kopi instan yang akan aku cairkan dengan 1 sendok makan air. Kita aduk-aduk aja, kita campur rata. Dan kita sisihkan dulu. Di sini ada 50 gram margarin yang akan kita campur dengan 70 gram gula halus atau gula pasir yang kita blender. Kita campur rata sampai margarinnya terlihat lebih halus, tercampur rata dengan gulanya. Kita mencampur kedua bahan ini, jangan sampai mengembang, cukup sampai tercampur rata saja. Setelah tercampur rata, kita tambahkan 1 butir putih telur dan
60 gram tepung terigu. Masukkan juga kopi yang sudah kita larutkan tadi. Lanjut kita akan campur rata. Setelah tercampur rata seperti ini, kita akan tambahkan pasta mocha agar aroma kopinya lebih pekat lagi. Sedikit saja. Kita campur rata kembali. Konsistensinya seperti ini, tidak terlalu encer. Lanjut kita akan memasukkannya ke dalam piping bag atau plastik segitiga. Kita tali bagian ujungnya agar mempermudah kita untuk menjemprot adonan ini di atas rotinya. Kita sisihkan dulu dan kita lihat untuk adonan rotinya. Adonan rotinya udah mengembang 2 kali lipat. Ini kita akan kempeskan. Sebelumnya kita oles-oles tangan kita dulu dengan minyak sayur, jadi tidak lengket saat menyentuh adonan. Keluarkan adonan dan sedikit kita ulen. Lanjut kita akan membagi adonan menjadi 8 bagian. Di sini aku akan menimbangnya. Setiap adonan beratnya 60 gram. Jadi satu resep ini dengan tepung 1/4 kilo atau 250 gram kita menghasilkan 8 buah roti. Setelah kita bagi-bagi semuanya, kita tutup adonan ini agar tidak kering. Kita ambil satu adonan. Kita akan merondingnya. Sebelumnya kita kempeskan dulu untuk mengeluarkan udara. Terus kita cubit-cubit bagian atasnya. Kita ronding seperti ini untuk membulatkan adonan. Kita ambil kembali. Kita cubit-cubit bagian atasnya untuk merapikannya. Setelah rapi, kita rounding. Setelah kita rounding, kita langsung taruh di dalam nampan. Setelah semua adonan kita rounding seperti ini, kita tutup kembali dengan kain bersih. Kita diamkan selama 20 menit sampai 30 menit. Hati-hati jangan overproofing. Dan ini setelah 20 menit didiamkan, rotinya udah mengembang juga. Kita akan kasih topping. Kita lingkarkan seperti ini. Untuk kasih topping, pastikan bagian atasnya terlebih dahulu lebih tebal bagian atas, tidak perlu ke bawah-bawah karena nanti saat dipanggang toppingnya juga akan meleleh ke bawah. Masih ada sedikit sisa topping, ini kita oles-oles di bagian atasnya saja. Setelah semua kita kasih topping, lanjut kita akan memanggangnya. Kita akan memanggangnya di suhu 180 derajat Celcius selama 20-25 menit. Bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Pastikan pemanggangnya sampai kering tekstur atasnya. Menunggu roti kita oven, kita akan memasukkan isian ini ke dalam piping bag atau plastik segitiga. Sebelum kita masukkan, kita campur dulu adonan ini. Jika sudah tercampur menjadi lebih lembut, kita akan masukkan ke plastik segitiganya. Dan inilah hasil setelah pemanggangan 20 menit di oven aku. Hasilnya seperti ini udah kering untuk tekstur atasnya. Setelah dingin, kita bisa kasih isian untuk dalamnya. Kita akan lubangi dulu dengan sumpit. Sedikit kita tekan untuk bagian samping-sampingnya agar isiannya bisa lebih banyak. Lanjut kita semprot isiannya. Jika ada isian yang sedikit keluar, kita bisa bersihkan seperti ini. Lanjut kita tutup dengan kertas baking di bawahnya seperti ini. Dan inilah hasilnya setelah kita isi semuanya. Sekarang kita lanjut akan mereviewnya.
Kita ambil satu kue. Bisa dilihat sangatlah kering. Lanjut kita akan belah. Bagian dalamnya seperti ini. Lanjut kita akan mencobanya. Ini terlihat sangat enak. Bismillah. Rasa kopinya berasa banget dari isiannya. Tekstur rotinya itu lembut, dalamnya lembut, luarnya garing. Pokoknya ini tuh enak. Kalian wajib nyoba. Tips agar roti bae itu garing di bagian atasnya, kalian harus memanggangnya benar-benar pas sampai matang. Jika kalian memanggangnya kurang matang, nanti setelah 1 atau 2 jam bagian atas rotinya itu akan basah teksturnya. Tapi jangan khawatir, kalian bisa memanggangnya lagi selama 5-10 menit. Hati-hati, dicek jangan sampai gosong, itu akan membuat bagian atas roti boy itu tetap stay kering. Perlu dicatat untuk roti boy ini setelah 2-3 jam untuk teksturnya tidak akan crispy lagi seperti fresh keluar dari oven sebelumnya. Tetapi dengan pemanggangan yang pas, kalian tetap bisa mendapatkan tekstur roti boy yang kering. Dalam artian setelah 3-4 jam, 5 jam, dan hari berikutnya, topping akan tetap kering dan tidak akan basah. Hanya saja jika kalian ingin memakannya tetap crispy, kalian bisa menghangatkannya di microwave sebelum kalian menikmatinya. Selamat mencoba. Terima kasih telah menyaksikan vlog aku. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga vlog ini bisa dimengerti.